belajar dewasa. Rumah sakit tempat mengabdikan diri bagi kemanusiaan, bukan tempat bermain orang bermental kekanakan seperti kamu. Saya nggak peduli siapa bapak kamu. Satu kali lagi kamu berbuat macam-macam, saya akan laporkan perbuatan kamu ke dokter Ayu. Silakan masuk. Dok, penumpang bajai itu sudah mulai sadar, Dok. Baik. Di mana cucu saya, Dok? Bagaimana keadaan cucu saya, Dok? Gimana, Dok? Cucu saya gimana? Maaf, saya belum tahu, Bu, yang mana cucu Ibu. Saya dokter baru di sini. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah Ibu sudah sadar. Rasanya sudah baik kan, Bu? Alhamdulillah, Dok. Ini dokter Nia, Bu. Dia baru ditempatkan di rumah sakit ini sebagai koasisten. Ibu belum tahu kan apa yang dimaksud dengan koasisten? Belum, Dok. Sarjana yang baru lulus dari fakultas kedokteran, dia harus praktek di rumah sakit dengan jabatan sebagai koasisten untuk mendapatkan gelar profesi sebagai dokter, Bu. Maaf ya, Dok. Ibu nggak tahu. Tidak apa-apa, Bu. Sebagai manusia banyak hal yang tidak kita ketahui. Hanya Allah yang Maha Tahu. Ibu yakin kan kepada Allah? Yakin, Dok. Sangat yakin. Ibu juga yakin dong kalau Allah selalu memberikan yang terbaik buat umatnya. Ibu juga yakin bahwa Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi memberikan apa yang terbaik buat kita. Yakin, Dok, yakin. Tapi gimana cucu saya, Ibu? Cucu Ibu gimana, Dok? Sembuh kan? Allah memberikan yang terbaik buat cucu Ibu. Jadi cucu saya sembuh, Dok. Sembuh. Sembuh cucu saya, Dok. Itu yang kami inginkan, Bu. Kami telah berusaha semampu mungkin untuk memenuhi keinginan kami. Tapi Allah memberikan yang terbaik buat cucu Ibu. Ibu tenang ya. Allah sangat menyayangi cucu Ibu. Jadi Allah memanggil cucu Ibu untuk berada di sisinya dan memberikan dia kedamaian. Ibu pasti tidak tega kan kalau cucu Ibu sembuh, tapi dia seumur hidup menderita karena cacat akibat kecelakaan itu. Sekarang, yang sebaiknya kita lakukan adalah berdoa untuk arwah cucu Ibu. Semoga cucu Ibu diberi kedamaian, tenang berada di sisi Allah. Saya sangat selalu berdoa, Dok. Semoga orang yang menabrak kami mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Tuhan akan selalu ingat untuk memberikan pahala buat orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Tuhan tidak akan pernah lupa untuk memberikan hukuman buat orang-orang yang berbuat salah. Ibu yang sabar ya. Ibu harus banyak istirahat ya. Kamu bukan dokter, jangan sok ngasih saya obat. Pak, kalau saya bukan dokter, nggak mungkin saya ada di ruangan pasien ini. Siapa bilang? Perawat, pelayan, pesuruh, tukang sapu, dan kadang-kadang pencuri pun bisa nyelonong masuk ke ruang ini.
Bapak itu memang emosional, Dok. Dia memang selalu begitu. Apa Bapak lihat saya tampang pencuri? Saya ini dokter, Pak. 5 tahun saya sekolah untuk menjadi begini. Siapa bilang kamu pencuri? Saya tidak mau dirawat oleh dokter belajaran seperti kamu. Saya tidak mau jadikan kelinci percobaan. Saya minta dirawat oleh dokter beneran, bukan kamu. Berapa dosisnya? Bapak boleh tidak yakin kalau dokter hari ini dokter betulan. Tapi Bapak harus yakin kalau vitamin ini vitamin betulan. Ayo Pak. Pak, tolong beri kami kesempatan untuk melaksanakan tugas kami. Demi kesembuhan Bapak juga, anggap saja kami ini bagian dari keluarga Bapak yang betul-betul ingin menolong Bapak. Ayo Pak. Terima kasih ya Pak, kami doakan supaya Bapak cepat sembuh. Pasien harus dilayani dengan sabar. Dan kesabaran itu tidak diajarkan di bangku sekolah atau kuliah. Tapi harus tumbuhkan dari ladang hati dan dipupuk dengan keikhlasan. Dok, dipanggil dokter Ayu. Suster, tolong vitamin-vitamin yang dibuang sama Bapak tadi diambil ya. Baik dok. Ya, nggak ada apa-apa sih dok. Saya sih cuma bercanda, tapi dia saja yang menanggapinya dengan emosional. Bagaimana awal kejadiannya? Sampai dia Anda anggap emosional. Begini dok, sekitar jam 12 tadi malam, saya menyuruh orang untuk menelpon dia supaya dia datang ke rumah sakit untuk membantu dokter menangani pasien yang sedang gawat. Kalau itu Anda anggap lelucon, saya katakan pada Anda bahwa lelucon Anda itu bukan tidak lucu dan tidak bertanggung jawab, tapi sangat berbahaya. Bagaimana kalau suatu saat dia mendapat telepon untuk datang ke rumah sakit karena situasi darurat, dan dia tidak mau datang karena menganggap hal itu hanya sebagai lelucon? Akibatnya seorang pasien akan tidak tertolong. Saya peringatkan kepada Anda untuk tidak lagi mengulangi perbuatan seperti itu dalam bentuk apapun. Baik dok. Selamat siang. Selamat siang dok. Sus, sebentar. Dokter Rizka di mana? Oh dia lagi istirahat dok. Makasih. Rizka, saya mau bicara sama Anda. Maaf, sebelum bicara saya harap Anda menghargai rekan seprofesi. Di lingkungan rumah sakit ini nama saya Dr. Rizka. Jadi tolong panggil saya Dr. Rizka. Dokter Rizka, saya kecewa atas sikap kanak-kanakan Anda. Excuse me? Saya atau Anda yang bersifat kekanak-kanakan Dr. Hari?
Anda tidak punya alasan untuk menilai saya begitu rendah. Melaporkan kejadian semalam kepada Dokter Ayu adalah alasan yang tepat untuk menilai Anda kanak-kanakan. Anda bukan masalah besar yang bisa membuat saya melaporkan perbuatan Anda ke Dokter Ayu. Lalu, dari mana dia tahu? Kenapa tanya saya? Tanya aja sama Dokter Ayu. Anda boleh berasa menang sekarang, tapi tunggu pembalasan saya. Saya tunggu. Saya kan udah bilang, skrip dokter Hari itu ada yang longgar. Lebih aman lagi kalau kamu nggak membuat dia jengkel. Bukan saya yang buat dia jengkel. Tapi dia yang buat saya jengkel. Dan saya rasa dia sudah menerima akibatnya. Tapi saya pikir dia tuh nggak sejelek seperti yang kamu kira deh. Buktinya dia sama saya baik banget. Selamat ya. Pupuk aja hubungan kalian. Dan saya doakan semoga kalian bahagia. Gimana kamu? Hah? Suster, Ya, nenek penumpang bajai itu sudah sadar belum? sudah Bu. Sudah sadar. Loh, bukan kondisinya kritis. Sekarang sudah ada kemajuan Bu. Polisi sudah bicara sama dia belum? Belum Bu, tapi mereka sudah dipanggil. Mungkin sebentar lagi juga akan datang. Mama nunggu dia dulu ya. Aduh, suster kenapa Non? Aduh maaf ya Non ya. Nggak apa-apa. Maaf. Pegang. Maaf ya Non ya. Maaf ya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya Ibu Maya. Mobil anak saya yang menabrak bajai yang Ibu tumpangi. Anak ibu yang membunuh cucu saya. Yang membunuh cucu saya. Ibu, saya ikut berduka cita atas meninggalnya cucu Ibu. Tapi di depan polisi nanti, saya mohon, Ibu jangan menuduh anak saya membunuh cucu Ibu. Saya tahu uang ini tidak bisa mengembalikan cucu Ibu. Tapi saya harap dapat meringankan beban kehidupan Ibu. Ini bukan sogokan, Bu. Tolong Ibu terima. Saya tidak mau uang ini. Ambil kembali uang itu. Kalau tidak diambil, akan saya adukan ke Dokter Ayu. Pergi! 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 Ya Allah, ujian apa lagi yang kau berikan padaku ya Allah. Ya Allah. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Udah agak lumayan sih, Pak. Cuma rada sumpek aja saya tiduran terus. Makanya saya mau minta diantar suster jalan-jalan. Perempuan sialan itu tidak mau menerima uang tutup mulut. Mama nyogok wanita tua itu. Mama kan tahu cucunya baru aja meninggal. Mama bukannya mau menyogok. Justru Mama ingin membantu dia meringankan beban hidupnya. Tapi dia terlalu angkuh untuk menerima jumlah uang yang belum pernah dia lihat. Apalagi dia miliki seumur hidupnya. Ini minumnya. Taruh aja dulu di meja. Ajak saya jalan-jalan ya. Baik. Ini sih. Saya mau keluar dulu, Pak. Ma. Dia bukannya aku, Ma, tapi timingnya yang kurang tepat. Dia sedang sangat berduka, batinnya terluka. Pemberian Mama justru membuat luka batin perempuan tua itu bertambah parah. Dia merasa Mama membujuk dia untuk menjual nyawa cucunya.
Saya kesini untuk menyampaikan perasaan duka cita saya atas meninggalnya cucu ibu. Dan kekecewaan saya atas sikap mama saya. Saya juga datang ke sini untuk minta maaf, Bu. Walaupun saya tahu permintaan saya sia-sia. Karena penderitaan ibu terlalu berat untuk memberi maaf. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan penyesalan saya atas kecerobohan saya. Dan untuk itu, Bu, saya siap menerima hukuman apapun dari Ibu. Apapun yang mau Ibu lakukan untuk saya siap. Dan Ibu boleh memulai hukuman itu dengan memaki dan meludahi saya, Bu. Saya terima, Bu. Karena saya tahu saya salah, Bu. Selamat siang. Saya kesini untuk menyampaikan duka cita saya, Pak. Dan saya sama sekali tidak membujuk ibu ini untuk membelokkan kata hatinya. Sama sekali tidak. Permisi, Bu. Permisi, Pak. Bu, kami dari kepolisian turut berduka cita atas meninggalnya cucu ibu. Terima kasih, Pak. Bu, sekarang satu-satunya saksi yang bisa menjebloskan ke penjara pengemudi bajai sudah tidak bisa memberikan kepastian. Karena waktu itu sedang melamun katanya. Dan pengendara motor sudah pindah entah kemana, tidak meninggalkan alamatnya. Bu, tolong ceritakan dengan jelas, Bu. Apa yang terjadi saat itu? Ayo, Bu. Saya nggak tahu, Pak. Waktu itu saya sedang ngobrol sama cucu saya. Jadi saya tidak melihat jalan. Setelah saya tengok ke jalan, tahu-tahu tabrakan terjadi. Jadi saya tidak tahu awalnya bagaimana, saya nggak tahu, Pak. Bu, tolong Bu kasih tahu, Bu. Bagaimana kejadian yang sebenarnya, Bu? Apa bajainya pilak-pilok lalu ngerem mendadak? Apa gimana, Bu? Tolong, Bu. Siapa yang salah, Bu? Yang nabrak siapa, Bu? Ayo, Bu. Tolong, Bu. Maaf, Pak. Saya betul-betul nggak tahu. Kamu janjikan berapa juta sama perempuan itu? Saya tidak menjanjikan apa-apa. Saya hanya dengan tulus minta maaf sama dia, Ma. Hebat kamu. Berarti Mama nggak jadi keluar uang dong? Justru saya mau minta uang itu untuk suatu saat saya akan kasihkan sama dia, Ma. Dan saya akan memberikan uang itu dengan cara saya, bukan cara Mama. Kita juga harus mengganti kerugian supir bajai, kan? Kamu jangan memeras Mama. Itu bukan pemerasan. Itu kewajiban. Mengerti?
Selamat malam. Dokter Ayu? Ya, ini Dokter Hari. Iya, saya Dokter Hari, Bu. Pak Mawan. Pasien yang sedang berobat jalan memerlukan pertolongan segera. Tolong catat alamatnya dan segera ke sana. Baik, Bu. Ya, Dok. Ya, Dok. Baik, Dok. Ya, saya segera ke sana. Rasain. Ada apa? Saya Dokter Hari. Anda cari siapa? Enggak, tadi ada yang telepon saya, katanya ada pasien yang sakit di sini. Hah? Sakit? Hei, you dengar ya? Tidak ada orang sakit di sini. Cuma saya satu-satunya penghuni sini. Apa saya kelihatan seperti orang sakit? Pergi sana! Siapa yang nelpon ya? Halo? Selamat pagi, Dokter Hari. Bagaimana rasanya jadi korban? Selamat begadang. Aduh, bajunya kok nggak rapi gini sih? Biar dirapi-rapiin percuma, Mbak. Leher bajunya, pundaknya besaran. Makanya kamu makan yang banyak, Non. Biar baju Mbak ini bisa pas di badan kamu. Biar makannya banyak, tetap aja bajunya kebesaran. Namanya juga baju bekas. Makanya kamu berdoa ya, biar Mbak bisa buka praktek. Jadi Mbak bisa beliin kamu baju yang baru. Loh, bukan yang baru jadi dokter. Terus Mbak juga udah di wisuda. Mbak kan harus kerja praktek dulu, sayang. Nanti kalau kamu udah besar, kamu pasti ngerti. Ya udah, sekarang kamu berangkat sekolah dulu. Makasih ya, Mbak. Sayang. Pagi, Ma. Pa. Pagi. Papa lihat, kamu mulai suka dengan pekerjaan dokter. Siapa bilang, Pak? Papa salah lihat kali. Nia itu kan jadi dokter karena keinginan Papa sama Mama. Ya nggak apa-apa. Suatu saat nanti kamu bisa melakukannya sebagai manifestasi kasih sayangmu terhadap sesama manusia. Dan nanti, begitu di tangan kamu sudah banyak pasien yang disembuhkan oleh Tuhan, kamu akan rasakan kepuasan batin. Papa, mana mungkin sih Nia bisa ngalamin kepuasan batin di bidang yang bukan Nia suka. Nia tuh ya, Pak, baru ngerasa puas kalau impian Nia jadi penyanyi terkenal bisa jadi kenyataan. Tuh, Nia udah dijemput. Nia pergi dulu ya, Mah. Pa. Dah. Sukses ya. Hei, pagi. Pagi juga nih ya. Tadi kamu bilang di telepon kamu tuh mau balas dendam sama Rizka gara-gara kejadian tadi malam. Emangnya dia tuh mau kamu apain sih? Belum tahu sih. Saya belum dapat ide yang pas untuk ngebuat dia jengkel dan gak bisa lupa seumur hidup. Emangnya main balas-balasan itu perlu apa? Bukan cuma perlu, tapi harus biar dia tahu siapa saya.
Kenapa? Papa harus diet. Papa udah coba ikuti aturan kamu, Bu Dokter. Tapi hasilnya ya malah konsentrasi kerja Papa menurun. Papa nggak bisa konsentrasi kerja kalau lagi lapar. Nah, apa kamu mau Papa prestasinya menurun, terus Papa dipecat? Itu kan cuma masalah kebiasaan aja, Pak. Nanti begitu Papa langsing lagi, kemampuan kerja Papa pasti akan lebih meningkat. Papa nggak cepet capek, dan yang pasti diet dan olahraga teratur penting buat kesehatan Papa. Baiklah, terima kasih Bu Dokter. Yaudah deh, Ma, Pa, pergi dulu ya. Dah. Ada. Ini semua gara-gara kamu. Pengennya anak jadi dokter. Nah, sekarang begini akibatnya. Banyak aturan. Pak, yang dikatakan Rizka itu memang benar kan? Lagian, Rizka jadi dokter bukan karena saya yang suruh, Pak. Itu kan karena kemauannya sendiri. Saya itu hanya memberi dukungan, Pak. Pokoknya cukup satu anak aja yang jadi dokter. Bayangin aja kalau sampai 2, 3. Wah, bisa mati kekeringan saya. Nah, kamu jangan sekali-sekali jadi dokter. Mendingan kamu buka restoran, ya? Iya deh, Pak. Hai Rizka. Hai juga. Mulai saat ini saya ingin berteman sama kamu. Apa saya nggak salah dengar? Kenapa? Kamu keberatan kalau kita temenan? Bukan keberatan. Soalnya saya ngerasa sekarang pun kita berteman kan? Rekan seprofesi. Maksud saya tidak akan bikin perkara lagi sama kamu. Apa yang membuat kamu berubah? Saya sadar itu semua cuma buang-buang waktu. Padahal setiap detik kehidupan itu sangat berharga. Kita semua harus bisa memanfaatkan setiap kesempatan untuk membina hubungan baik, bukan untuk saling melukai. Saya sangat terkesan sekali. Makasih Rizka. Sebentar. Makasih ya. Kok bilang makasihnya sama saya? Kamu kan dekat sama dia. Jadi saya yakin pasti kamu yang bikin pikirannya jadi jernih. Oh, makasih ya atas sanjungan kamu. Pagi, Dok. Selamat pagi, silakan duduk. Ternyata Anda datang lebih awal dari janji kita. Iya dok, kami berdua sengaja datang lebih awal. Soalnya setelah ini saya harus menghadiri sebuah rapat. Maaf Bu, merokok tidak diperkenankan dalam area rumah sakit. Alah dokter, di sini kan nggak ada pasien. Kalau ibu terus merokok di dalam ruangan ini, justru akan ada 3 pasien. Pertama ibu sendiri, lalu Pak Sutan dan saya sebagai perokok pasif. Karena kami menghisap asap rokok ibu. Yang terganggu bukan hanya jantung dan paru-paru ibu, tapi juga jantung dan paru-paru Pak Sutan dan saya. Boleh saya minta asbaknya dok, untuk matikan rokok? Karena di sini tidak diperkenankan untuk merokok, maka kami sengaja tidak menyediakan asbak. Silakan ibu matikan rokok ibu di kamar mandi. Kena deh saya. Dokter begini, sebenarnya saya sudah cukup lama memohon kepada dia untuk berhenti merokok. Tapi kenyataannya saya tidak berhasil juga dok. Sebenarnya saya ngerokok ini untuk membantu diet saya dok. Karena rokok bisa menekan dan mengurangi nafsu makan saya. Itu cara diet yang salah, Bu. Olahraga teratur dan makan dengan gizi seimbang, itu adalah cara diet yang terbaik. Sekarang silakan ibu matikan rokok ibu di kamar mandi.
saya yang menyangkut batuknya, Dok. Saya mohon dokter tetap memaksa dia untuk melakukan check up secara menyeluruh. Dari apa yang baru saja Pak Sultan jelaskan, saya sudah memutuskan bahwa Bu Herda harus diperiksa secara menyeluruh. Terima kasih, Dok. Suami saya ngadu apa aja, Dok, tentang saya? Pak Sultan bukan mengadu, Bu. Pak Sultan hanya menjelaskan bahwa pada saat-saat tertentu, batuk Ibu berkepanjangan dan sangat mengkhawatirkan. Nggak usah didengerin, Dok. Suami saya ini terlampau mendramatisir. Sebenarnya batuk saya biasa-biasa aja. Ya hanya sesekali aja kalau saya terlambat minum obat. Lalu bagaimana cerita Pak Sultan bahwa Ibu sering sakit kepala dan susah sekali tidur? Apa itu termasuk cerita yang didramatisir oleh Pak Sultan? Ya, Dok, itu memang termasuk. Dan itu penyakit yang wajar. Saya bisa atasin sendiri. Kalau saya sakit kepala, Dok, saya bisa atasin dengan minum aspirin. Dan kalau saya susah tidur, saya biasanya minum Valium. Kalau semua itu bisa Ibu atasi sendiri, lalu apa tujuan Ibu datang kemari? Karena suami saya itu rewel terus, Dok. Dia selalu nuntut saya untuk pergi ke dokter. Begini, dokter. Sebenarnya saya ini merasa bahwa istri saya ini menyembunyikan penyakitnya, Dok. Tidak benar itu, Dok. Itu fitnah, Dok. Begini saja, supaya Pak Sultan tidak rewel lagi dan Ibu tidak perlu merasa difitnah. Satu-satunya cara, Ibu harus menjalani check up secara menyeluruh. Bisa bikin kamu nggak berkutik. Siapa bilang? Aku tuh cuma belaga baik sama dia, supaya dia merasa dirinya menang. Orang yang merasa menang itu pasti akan lengah. Nah, pada saat itu, aku akan mengeluarkan jurus-jurus pamungkas sampai dia KO. Gitu. Oke nih, aku harus meriksa pasien dulu ya. Oke deh. Oke, bye. Bye. Dokter mau duit. Dokter kita belum. Dokter duit, dokter. Ini buat dokter nih. Kita naik pesawat. Udah dapet ikannya? Ini buat dokter ya. Kita naik pesawat untuk kita ngapain sih? Mak, jauh banget bulannya. Sus, Iya dok, Siapa dia, Sus? dia dokter Mirna. Dia dulu pernah tertarik bidang psikiatri dan bekerja di bidang itu. Tapi sekarang dia jadi pasien. Dia selalu menyendiri dan tidak mau berkomunikasi, dok. Baik, saya akan mengajak dia untuk membuka diri. Dokter bisa minta izin sama dokter Ayu. Ya, makasih. Mari, dok. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.